Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca doa bersama. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yo, murojaah surat Al-Mursalat juz 29 ya. Yang hafal baca, yang hafal bunyi ya. Yang belum hafal silakan bisa buka Qur'annya disimak. Nanti habis itu murojaah surat An-Naba. Ini 2 surat. Yo, kita mulai bersama Al-Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati lalladzi wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, baik, alhamdulillah ya. Kita doa murojaah, diharapkan kepada semuanya untuk mengulangi hafalannya ya. Hafalan Qur'annya diulang-ulang, di murojaah setiap pagi sebelum berangkat sekolah atau setelah sholat subuh dan sebelum tidur. Itu harian harus wajib kamu ya. Jadi tanpa diberi tugas oleh saya seperti bulan Ramadan kemarin ya. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kamu tanpa harus saya ngasih kertas seperti bulan Ramadan kemarin ditandatanganin oleh orang tua. Enggak. Itu sudah menjadi kewajiban kamu setiap hari, apalagi yang sudah 1 juz, apalagi yang sudah 2 juz, apalagi yang sudah 2 juz lewat ya. Itu sudah menjadi kewajiban kamu masing-masing. Tanpa disuruh oleh saya itu sudah wajib bagi kamu. Kenapa? Karena kamu sudah ada di dalam hatimu Al-Qur'an. Maka apa? Setiap hari wajib murojaah, mengulangi hafalan Qur'annya sebelum kamu berangkat sekolah atau setelah sholat subuh dan sebelum tidur. Paham? Dan murojaahnya itu urutan dari Anas atau dari An-Naba. Kalau yang juz 30 An-Naba, An-Nazi'at. Pagi ini An-Nazi'at, nanti malam pagi ini An-Naba, nanti malam An-Nazi'at. Besoknya Abasa, besok malamnya At-Takwir. Kayak gitu. Terus sampai Anas balik lagi. Jangan sampai berhenti cuma sekali murojaah. Enggak, terus menerus. Begitu juga dengan juz 29. Berarti apa? Juz 29 berarti kan sudah hafal juz 30 dan juz 29. Berarti lebih berat dari Al-Mulk, pagi Al-Mulk, malam Al-Qalaq. Kemudian apa? Al-Haqqah, malamnya terus sampai Anas, balik lagi ke Al-Mulk. Paham? Apalagi yang sudah lewat juz 29 sampai At-Tolaq. Jadi At-Tolaq nanti malam apa, terus kayak gitu, zigzag ya. Pagi apa, malam apa, pagi apa, sampai Anas balik lagi, terus seperti itu. Paham ya? Paham ya?
itu sudah menjadi kewajiban kamu. Tanpa disuruh oleh saya atau ustazah, maka itu sudah menjadi kewajiban kamu untuk mengulangi hafalan Quran kamu masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kita mulai kajian sirah nabawiyah kita. Kemarin kita telah membahas tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalilnya apa? Kapan dimulai dakwah secara sembunyi-sembunyi? Pada saat turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Iya, bagus ya. Orang-orang yang pertama kali didakwahi oleh Nabi itu siapa? Orang-orang keluarganya, anggota keluarga. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan, mengajak orang-orang kepada 4 hal yang utama. Apa nih? Kemarin ngajak apa Nabi Muhammad? Dakwahnya kepada apa? Yuk, masih ingat nggak? Beribadah hanya kepada Allah yang Maha berlemah lembut, berkasih sayang kepada sesama manusia. Persatuan, Nabi Muhammad mengajak kepada persatuan dan kesatuan umat Islam, bersatu padu, ya. Yang keempat, meninggalkan peperangan. Gaza hebat, meninggalkan peperangan, pertikaian, pokoknya nggak ribut-ribut lah, paham? Ini ciri orang Islam, nggak seneng ribut. Kalau udah ribut, bro, saya ngalah aja lah. Yang waras Nek pengen lawan bahaya, berarti apa? Lawannya waras apa? Yang ngalah waras, ya, ngalah saja, ya. Tapi mengalah untuk menang, bukan mengalah untuk menangis, mengalah untuk menang, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan Sirah Nabawiyah. Kita menggunakan kitab Nurul Yakin, Khulasoh Nurul Yakin, ringkasan dari kitab. Harusnya tebal, Nurul Yakin itu kitab tebal, cuma ini diringkas, ya. Ad-Darsul Khamis Ashar. Kita masuk kepada pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang keberapa? Ke-15. Nanti sampai angka 6, ya, sampai setengah 5. Nanti dari setengah 5 saya akan memberikan hadiah, tapi dengan cara pertanyaan. Sambung ayat dan tebak surat, kemudian fikih, hadis, sama sirahnya nanti, ya. Kalau ada 10 pertanyaan, masing-masing muslimin 5 pertanyaan, muslimat 5 pertanyaan, ya. Siapa yang bisa menjawab dengan benar, maka dia mendapatkan hadiah. Paham ya? Simak baik-baik, perhatikan. Ad-Darsul Khamis Ashar. Pelajaran yang ke-15. Awwalul Mu'minin. Apa itu Awwalul Mu'minin? Pelajaran yang ke-15 kita akan membahas tentang orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Kira-kira siapa ya? Abu Bakar. Terus siapa lagi? Siapa? Khadijah. Terus siapa lagi? Aminah. Aminah kan ibunya kan sudah meninggal ketika Nabi Muhammad, ya, usia 6 tahun, ya. Terus siapa lagi? Abu Bakar, Khadijah. Nanti ada nggak nama-nama itu di sini? Terus apa lagi? Coba yang kamu tahu, yang pernah kamu dengar kisahnya, ceritanya. Abu Bakar, Khadijah. Apakah nama-nama itu ada yang akan kita bahas? Cukup hanya 2. Apalagi siapa lagi? Siapa? Umar. Ya, coba nanti kita baca, kita bahas. Baik, perhatikan. Kita akan bahas pada pelajaran yang ke-15 ini awwalul mu'minin. Orang-orang yang
pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Siapa sajakah mereka orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam? Yang pertama, poin yang pertama, awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah. Nah, tadi udah disebut ya, betul ada. Berarti perempuan pertama kali yang beriman, yang masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Nabi Muhammad, dengan beriman juga kepada risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari golongan wanita. Nih, banyak wanita pada zaman Nabi, banyak nggak? Banyak. Tapi yang pertama kali, wanita yang pertama kali masuk dan beriman, masuk ke dalam agama Islam dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia adalah istri beliau sendiri yang bernama Khadijah. Tuh tadi ada Khadijah. Jadi Khadijah wanita yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Padahal di zaman Nabi banyak para wanita, bukan hanya Khadijah. Tapi yang pertama kali beriman masuk ke dalam agama Islam, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istri beliau, yaitu Khadijah. Ada enggak istri Nabi yang tidak beriman kepada suaminya? Jadi suaminya Nabi, tapi istrinya enggak beriman kepada nabinya. Ada yang tahu? Nabi Nuh. Terus apa lagi? Yang sudah hafal surat At-Tahrim itu udah ada semuanya di situ. Nabi Nuh satu. Terus nabi yang kedua? Nabi Nuh itu istri dan anaknya Kan'an, ya, itu ingkar, kafir, tidak mau beriman kepada Nabi. Satu lagi siapa? Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim itu iman semua. Siti, Sarah, Hajar itu wanita-wanita hebat. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuhim wam. Makanya saya kan bilang, ngapal Quran itu bukan hanya ngapal ayat, tapi kamu juga perlu membaca terjemah. Karena membaca terjemahan sehingga kamu menjadi lebih mantap hafalannya, lebih kuat, dan kamu bertambah ilmu. Oh, ternyata ayat ini membicarakan tentang ini, kayak gitu. Allah memperumpamakan bahwasanya apa? Wanita-wanita orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada suaminya jadi nabi, tapi istrinya durhaka, pembangkang, tidak nurut, tidak taat, sampai apa? Tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh suami. Maka Khadijah berbeda. Beliau radhiyallahu anha beriman kepada apa yang dibawa oleh suaminya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ta'taqidu sidqa risalatihi lima dhahara laha min al-alamati dallah ala nubuwwatihi mundu safratihi ma khadimiha Maisarah. Maka kenapa Khadijah kok langsung beriman, nggak pakai nanti-nanti? Kenapa? Karena Khadijah sudah sejak awal sangat cocok, sangat senang, sangat suka dengan akhlaknya yang sangat jujur. Akhlaknya siapa? Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang ketika itu Nabi Muhammad itu menjadi salah satu pegawainya Khadijah yang menjadi penjual, ya, menjadi tukang penjualnya barang-barangnya, barang dagangannya Khadijah. Jadi Nabi Muhammad sudah ketahui, oh ini anak yang sopan santun, anak yang jujur. Makanya apa? Oh, saya udah pasti benar ini dari kecil sudah jujur,
kerja sama saya udah jujur, maka apa? Oh, ini benar apa yang dibawa oleh suami saya, yaitu Nabi Muhammad. Makanya apa? Khadijah pun sebagai sang istri taat kepada suaminya, sekaligus suaminya sebagai nabi dan rasul. Paham? Tapi siapa wanita yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam? Khadijah. Ingat-ingat, wanita yang pertama kali. Paham? Kemudian yang kedua, wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi ada Abu Bakar, ya. Dan orang yang pertama kali beriman masuk ke dalam agama Islam dari golongan para lelaki. Kalau tadi kan kaum wanita, siapa? Khadijah. Kalau kaum laki-laki, kaum laki-laki, seseorang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kaum laki-laki adalah siapa tadi? Abu Bakar. Banyak nggak kaum laki-laki pada zaman Nabi? Banyak sekali ya, kaum laki-laki pada zaman Nabi. Tapi anehnya, yang pertama kali seorang laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang diberi gelar oleh Rasul As-Siddiq. Apa? Apa artinya As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang jujur, mengikuti, meneladani kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Makanya apa? Kita perhatikan, sebagai umat Nabi Muhammad wajib untuk meneladani, meniru, mencontoh akhlak daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi dan akhlak para sahabat, terutama khulafaur rasyidin. Ya, khalifah yang 4 siapa? Abu. Yang kedua Umar. Yang ketiga Yang keempat Ali. Lu kok pada nggak apa? Ulangi, khalifah yang 4 atau yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Itu ada 4. Yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ali. Atta, sebutkan khulafaur rasyidin, khalifah yang 4 yang pertama. Abu Bakar. Umar. Utsman. Yang keempat, aku. Ali bin Abi. Coba muslimat, sebutkan. Vio. Khulafaur Rasyidin yang 4, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Kita meniru, mencontoh, meneladani sifat dan akhlak Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Dan Abu Bakar itu adalah apa? Wa kana sadiqahu qabla ba'dihi. Abu Bakar itu adalah teman dekatnya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus. Teman kecil. Abu Bakar itu teman kecilnya Nabi Muhammad sebelum diutusnya, diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Abu Bakar sudah tahu, loh ini teman saya, dia orang yang jujur, dia al-amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah.
Masa dia bohong? Padahal saya sudah bertahun-tahun dengan beliau Muhammad SAW. Maka apa? Abu Bakar pun beriman langsung kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam ya'had kadiban, walam ya'had alaihi kadiban. Dan Abu Bakar orang yang, mohon nih, dengarkan, Abu Bakar orang yang tidak pernah berdusta. Coba bayangkan, Abu Bakar itu orang yang apa? Tidak pernah berdusta. Berarti apa? Jujur terus. Dari zaman anak-anak sampai menjadi sahabatnya Nabi, itu orang yang jujur. Orang yang apa? Di sini ada yang dari kecil sudah jujur terus apa banyak dustanya, banyak logonya, beli jajan, harusnya uangnya segini, ya, uangnya 5 ribuan, ya, jajannya beli harganya 1.000, bilangnya 2. Ada yang kayak gitu. Padahal jajannya itu harganya 1.000-an, tapi bilangnya 2. Biar 1.000-nya masuk kantong 2 jajan. Atau dengan ya dusta-dusta yang lain, ya. Paham ya? Abu Bakar luar biasa tuh, ya. Kemudian apa? Setelah Abu Bakar ada seorang laki-laki yang masuk Islam juga setelah Abu Bakar. Termasuk hitungannya ya orang yang masuk pertama kali dari kaum laki-laki, yaitu Abu Bakar dan satu lagi namanya Zaid bin Harithah. Siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Ada 2 kaum laki-laki, orang yang pertama kali beriman masuk ke dalam agama Islam dari kaum laki-laki 2, Abu Bakar dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah apa? Zaid bin Harithah. Dihafalkan. Zaid bin Harithah. Wa kana mamlukan Nabi. Zaid bin Harithah itu dulunya budaknya Nabi. Budaknya Nabi Muhammad. Tatkala Nabi Muhammad menerima ajaran Islam, kemudian menghapus yang namanya perbudakan manusia, sehingga apa? Budak-budak Nabi semua dibebaskan oleh Nabi. Sehingga apa? Menjadi merdeka, layaknya seperti orang yang lain. Saya pernah ceritakan pada awal materi terkait sirah nabawiyah, budak itu layaknya seperti barang. Budak itu layaknya seperti hewan diperjualbeli. Ini budak ini kulitnya ireng, kulitnya hitam, kurus, mambu, ora tau adus. Harganya murah ini, harganya murah. Tapi kalau budaknya, ini budaknya putih, ganteng, berotot, kuat, rosa. Oh, ini budak yang mahal. Budak yang mahal. Loh, paham ya? Jadi budak itu Masya Allah layaknya seperti hewan, layaknya seperti barang diperjualbeli. Bahkan apa? Lebih hina terkadang daripada hewan. Terkadang diperlakukan, dipukul, dihantam. Ketika tidak nurut, layaknya hewan. Lebih hina daripada hewan. Padahal manusia derajatnya itu laqad khalaqnal insana fi Allah telah memuliakan manusia dengan menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Loh kok disamakan dengan barang? Loh kok disamakan dengan hewan? Harganya segini. Naudzubil. Makanya tatkala turun ajaran Islam, maka Nabi Muhammad membebaskan budak-budaknya. Termasuk yang pertama yang langsung beriman siapa? Zaid bin Harithah. Karena dia mau beriman kepada Nabi, maka dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dibebaskan. Kemudian yang ketiga, wa awwalu man amana bihi minas sibyan, dan orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minas sibyan, dari golongan anak-anak. Ini perhatikan nih, tadi urutannya. Kalau dari golongan wanita siapa? Khadijah saja, hanya Khadijah. Kalau dari golongan laki-laki dua, Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Harithah. Yang ketiga, orang yang beriman masuk ke dalam Islam yang pertama kali dari golongan minas sibyan, dari golongan anak-anak. Kayak kamu nih anak-anak. Ternyata banyak anak-anak yang ingkar kepada Nabi Muhammad. Tapi ada satu anak yang dia cerdas, yang dia pandai, yang dia tunduk kepada Allah dan mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Ayo siapa? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Anak-anak, dari golongan anak-anak. Padahal anak-anak yang lain ikut mengatakan Muhammad gila, Muhammad orang gila. Ada anak-anak dari golongan anak-anak mengikuti orang tuanya yang ingkar kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman. Padahal banyak nggak anak-anak pada zaman Nabi? Banyak. Tapi apa? Hanya satu anak yang hatinya mau menerima, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Siapa tadi golongan anak-anak? Ali bin Abi Thalib, ya. Wa kana Rabibar Rasul, dan beliau Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang senantiasa bersama Rasul. Ali bin Abi Thalib itu sepupunya Rasul dan menjadi teman di rumahnya, di perjalanan. Jadi Ali bin Abi Thalib itu terus bareng dengan bahkan tidur di rumah Nabi. Ya. Membantu pekerjaan Nabi juga kadang, ya. Itu Ali bin Abi. Sehingga dengan kedekatan seorang anak yang bernama Ali bin Abi Thalib, yang beliau itu adalah sepupunya Nabi, karena pamannya kan Abu Thalib. Abu Thalib punya anak Ali, makanya Ali bin Abi. Jadi Ali itu anaknya Abu Thalib, pamannya berarti Ali dengan Nabi kita Muhammad itu sepupu. Karena bapaknya Ali itu pamannya namanya Abu Thalib atau Abi Thalib. Ini dari golongan anak. Karena saking dekatnya bersama Nabi, sehingga apa? Nabi sering memberikan nasihat, Nabi sering memberikan peringatan, beriman, ayo menyembah hanya kepada Allah. Hanya apa? Ali pun, karena memang Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu itu adalah sahabat yang cerdas, sehingga apa? Mau menerima dan ikhlas untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Tadi golongan wanita siapa? Khadijah binti Khuwailid. Apa? Kalau dari golongan laki-laki yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Harithah. Dari golongan anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian poin yang keempat, wada'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbuna. Maka Abu Bakar setelah masuk Islam, Abu Bakar berdakwah. Dakwah itu ngajak orang supaya masuk ke dalam agama Islam. Dan ketika Abu Bakar berdakwah, ternyata dakwahnya, ajakannya Abu Bakar direspon, diterima oleh banyak orang. Sehingga apa? Banyak
orang yang masuk ke dalam agama Islam melalui Abu Bakar salah satunya, beberapa diantaranya adalah Utsman bin Affan. Siapa? Siapa yang ngajak Utsman bin Affan masuk Islam? Abu Bakar. Kemudian Zubair bin Al-Awwam. Siapa? Zubair bin Al-Awwam. Siapa yang ngajak Zubair bin Al-Awwam masuk Islam? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ngajak Utsman, wahai Utsman bin Affan, ayo masuk Islam. Kita menyembah kepada Tuhan yang Esa, yang satu. Jangan menyembah Tuhan 350. Tuhan yang Esa, yang satu. Oh iya, saya beriman. Akhirnya apa? Utsman masuk agama Islam. Yang kedua, Abu Bakar ngajak Zubair bin Al-Awwam, wahai Zubair bin Al-Awwam, ayo kita sembah kepada Tuhan yang Esa, sesembahan yang satu. Dialah Allah Subhanahu. Akhirnya apa? Oh iya begitu. Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Sejak kecil saya tahu dia orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Sehingga apa? Dia pasti tidak berdusta. Saya percaya. Akhirnya apa? Masuklah Utsman bin Affan dan Zubair bin Al-Awwam ke dalam agama Islam dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Coba ulang lagi. Siapa wanita yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam? Siapa laki-laki yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam? Abu Bakar dan As-Siddiq dan Zaid bin Harithah. Kemudian siapa dari golongan anak-anak yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam? Ali bin Abi. Siapa dulu itu Zaid bin Harithah? Siapanya Nabi? Zaid bin Harithah. Budaknya harus paham. Kemudian siapa yang ngajak masuk Islam? Utsman bin Affan dan Zubair bin Al-Awwam. Paham? Paham? Jangan sampai keluar dari sini hilang semuanya, apalagi nggak dapat apa-apa, berarti kamu nggak ngaji. Ya, perhatikan. Kalau niat ngaji itu apa? Datang ke tempat ngaji, datang ke sini, itu niat ngaji sungguh-sungguh, mendengarkan, menghafalkan, bukan malah mainan sendiri. Paham ya? Paham tidak? Paham. Baik. Baik, waktunya selesai. Kita baca doa tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.